Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, ada yang beraksi, ada yang curhat dong saya dengar ya. Beraksi dulu ya Bu ya. Mama dan A. Oke, beraksi bukannya Bekasi ya. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu di sini semuanya seger-seger. Udah pada mandi belum Bu? Iya. Semangat banget ya. Belum mandi tapi semangatnya itu Bu ya. Alhamdulillah, tapi sikat gigi mau udah ya Bu ya. Belum juga ya. Iya. Pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang teladan dari Isra Mi'raj. Seperti yang kita ketahui di bulan Rajab ini kita memperingati hari Isra Mi'raj, dan biasanya kalau kita mendengar kata Isra Mi'raj adalah yang teringat perintah sholat 5 waktu. Tapi tentunya sebenarnya ada teladan-teladan yang bisa kita ikuti atau kita teladani dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Kira-kira apa Mas? Selain turunnya perintah sholat, apa yang kita bisa teladani dari Isra Mi'raj ini Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teladan dari Isra Mi'raj. Saya yakin kita semua sudah tahu bagaimana sejarah Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau di Isra Mi'rajkan? Karena pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Beliau sangat sedih. 3 bulan kemudian istrinya yang beliau sangat mencintai dan sangat dicintainya, Siti Harijah, meninggal dunia. Tentu saja kesedihan beliau sangat bertumpuk-tumpuk. Dalam kesedihan seperti ini disebutlah dengan tahun kesedihan. Maka Allah hibur beliau dengan di Isra Mi'rajkan. Anda lihat dalam sejarah, ketika Rasulullah sedang tiduran di Masjidil Haram, dibangunkan oleh malaikat Jibril. Lalu diajak pergi ke samping sumur jantan, dibelah dadanya, dibuang semua yang tidak baik, dimasukkan yang baik-baik, ilmu, cahaya, kesabaran, dan lain sebagainya. Semua yang baik-baik. Lalu diajaklah berwudu. Inilah wudu yang pertama yang Rasul lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Berangkat mereka rombongan, Rasulullah SAW, malaikat Jibril, Mikail naik buruk, sampailah mereka ke Yatsrib. Yatsrib dulu, sekarang namanya Madinah. Sholat 2 rakaat di sini. Kenapa sholat 2 rakaat di sini? Jadi ada teladan-teladan yang harus kita ambil. Yang pertama, kenapa Rasulullah SAW berwudu sebelum Isra Mi'raj? Artinya teladan yang Allah berikan kepada kita melalui peristiwa ini, sebelum melaksanakan sesuatu kita harus suci. Suci lahir maupun batin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat, Allah menyukai orang suci. Rasulullah salat Yatsrib di Madinah 2 rakaat. Setahun setengah setelah beliau Isra Mi'raj hijrah ke kota Madinah. Mana teladan yang kita ambil? Artinya Allah mengajarkan dengan peristiwa ini, kalau kita akan pindah ke suatu tempat, jangan langsung berendong petong bawa kasur, bawa ember, bawa bantal, bawa kompor. Tapi survei dulu tempat itu. Kira-kira betah nggak? Lingkungannya bagus nggak? Tetangganya baik nggak? Kira-kira bagaimana kalau bertetangga dengan dia? Enjoy nggak? Survei dulu, jangan langsung pindah. Takut ada penyesalan. Berangkat lagi lah rombongan kecil ini ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 2 rakaat. Kenapa dengan Nabi Musa? Apa benang merahnya? Apa hubungannya antara kehidupan Rasulullah dengan Nabi Musa AS? Anda lihat. Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan oleh Allah karena sedih. Papanya meninggal, istrinya meninggal, sedih, dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'rajkan. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa lahir ketika Fir'aun membuat undang-undang. Kalau lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel, wajib dibunuh. Kenapa? Karena ada peramal-peramal dari Fir'aun mengatakan akan lahir suatu saat seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang menjadi Rasul yang akan melawan Fir'aun. Fir'aun tidak ingin dong dilawan karena dia merasa dia adalah seorang Tuhan. Dibuatlah undang-undang. Pada saat itu lahirlah Musa.
Ibu Musa tahu dengan undang-undangnya Fir'aun. Tapi siapa sih yang pengen anak laki-lakinya dibunuh begitu lahir? Semua tidak ingin. Allah berikan ilham kepada ibunya Nabi Musa. Susuin anakmu, dekat dengan erat, susuin sampai kenyang. Lalu hanyutkan di sungai Nil. Diikuti perintah Allah oleh ibunya Nabi Musa. Disusuin anaknya, didekat dengan erat sampai kenyang. Lalu dihanyutkan di sungai Nil. Dilihat oleh anaknya yang usia 7 tahun, seorang anak perempuan. Ternyata dipungut oleh istrinya Fir'aun, Siti Asyah. Lalu ketika Siti Asyah mencari seorang ibu yang akan menyusukan anak angkatnya, tiap ada ibu menyusukan ditolak oleh bayi. Ditolak oleh bayi. Pendek cerita, datanglah ibu kandung Musa. Begitu ibu kandung Musa akan menyusukannya, ternyata langsung dirangkul di dekat menyusu sampai tertidur pulas. Teladan lagi buat kita. Yang namanya seorang ibu, apapun rela dilakukan demi kebahagiaan anak. Rela kita berkorban segala-galanya demi anak. Karena akhirnya kebahagiaan juga yang kita temukan. Nabi Musa ketika kurang lebih usia 2-3 bulan, Fir'aun meragukannya. Bilang sama anak buahnya, sama orang sekelilingnya. Yang ada saya ragukan, khawatir. Jangan-jangan anak angkat saya yang akan menjadi Rasul, yang akan melawan saya. Kata orang sekelilingnya, kalau tuanku takut, kita uji aja bayi ini. Caranya bagaimana? Maka mereka rapat, dapat keputusan, diuji bayi ini. Dibawa di depan Musa satu nampan. Isinya 2 macam. Satu bara api yang menyala-nyala, yang satu lagi mainan. Kata mereka, kita uji. Kalau bayi ini pintar, calon Rasul bunuh. Kalau bayi ini bodoh, dia bukan calon Rasul, silakan oleh Tuhan pelihara sebagai anak angkat. Pendek cerita, dia bawa nampan ke depan Musa yang masih bayi. Ketika tangan Musa akan mengambil mainan, tangan Musa sejarah mengatakan dipegang oleh Jibril, dipindahkan ke bara api, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Itulah kenapa Nabi Musa sadar karena kelolodan dengan bara api. Makanya Anda lihat dalam surat Toha 25, Nabi Musa kalau berdoa, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Dia mengajak kepada ayah angkatnya ditolak. Mengajak ibu angkatnya Siti Asyah mau beriman. Bahkan Nabi Musa dikejar oleh ayah angkatnya, oleh pengawalnya, oleh pengasuhnya, akan dibunuh. Di sini baru kelihatan benang merahnya. Kenapa Nabi Musa ngambil bara api? Kenapa ketika akan ngambil mainan dipindahkan ke bara api? Dikecoh mereka oleh Allah. Kalau Musa ngambil mainan, kata mereka ini bayi pintar, calon Rasul pasti dibunuh. Dikecoh oleh Allah, tangan Musa dipindahkan ke bara api, dimasukkan ke mulutnya, jadi mereka beranggapan, wah ini anak bodoh, bukan calon Rasul, maka dipelihara anak. Ini kelihatan benang merahnya. Muhammad, jangan sedih-sedih. Pamanmu meninggal, istrimu meninggal, Musa penderitanya lebih banyak. Teladan yang Allah berikan dengan peristiwa ini apa? Bahwa hidup jangan merasa saya paling susah. Lihat orang lain lebih banyak penderitaan dibanding dengan diri kita. Kita kadang-kadang, ya Allah, kalau orang lain mah nggak sanggup, untung saya. Lihat orang lain, betapa banyak yang lebih menderita. Berangkat lagi rombongan kecil ini sampai ke Baitul Lahmi. Orang Kristen bilang Bethlehem, tempat Nabi Isa lahir. Kenapa? Sembahyang 2 rakaat di sini. Pelajaran lagi, teladan lagi buat kita. Siti Maryam diejek oleh orang sekampung. Bahwa dia punya anak, punya bayi, tidak punya ayah. Kenyataan Siti Maryam sabar. Teladan buat kita, kalau dihina orang bagaimanapun tetap bersabar. Isbiru, wasobiru, warabitu. Jangan Anda katakan sabar saya habis. Ketika orang semua mengejek Siti Maryam, siapa ayah bayinya dan sebagainya. Siti Maryam bilang, tanya dengan bayinya. Ketika mereka mengatakan tidak mungkin bayi bisa bicara, Maryam bilang, tanya aja. Di antara mereka ada yang nanya, wahai bayi, siapa ayahmu? Ana Abdullah, saya hambanya Allah. Ternyata karena mereka ramai salah dengar, mereka mengira ana ibnullah, saya anaknya Allah. Pelajaran lagi buat kita, teladan lagi buat kita. Kalau ada orang ngomong jangan ngobrol, salah akhirnya persepsi kita. Karena campur ngobrol,
Kita kalau guru ngaji rajin nerangin pada ngomongin orang, pada ngarumpi. Apalagi pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW adalah seniornya langsung Nabi Isa. Makanya datang ke sini. 500 tahun Nabi Isa meninggal dunia, Muhammad diangkat oleh seorang Rasul. Pelajaran lagi buat kita, jangan sombong jadi orang, hormati senior-senior kita. Tanpa senior, kita tidak akan ada di alam dunia. Jelas? Begitu banyak teladan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita ambil hikmahnya, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, baik, itu dia tausiah Mama untuk tema kita tentang teladan dari Isra Mi'raj. Dan itu belum sampai Mi'rajnya ya, Maya? Belum. Baik, Isra'nya aja udah banyak. Begitu banyak. Teladannya, ya. Baik, sekarang ibu-ibu, siapa yang mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Siapa dah? Silakan. Sebelah sini ada yang mau nanya kan? Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yati dari Majelis Taklim Nurul Iman, Taman Wisma Asri 2, Bekasi, Bekasi Utara. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ya. Mau tanya nih, Ma. Soal puasa di bulan Rajab. Ada yang bilang 3, ada yang bilang seminggu 7 hari. Iya, oke Ma, tapi dijawabnya nanti aja Ma. Iya, Mama udah. Yang tepatnya berapa, Ma? Senang ya, nanti Ibu akan dijawabnya dari Teluk Pucung Ibu ya. Iya, Teluk Pucung. Silakan boleh duduk dulu. Iya. Assalamualaikum. Iya. Baik, terima kasih Bu sudah bertanya. Namun kita akan mendengarkan jawaban dari Mama setelah kita break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Ini